Medis homeopati bertujuan merangsang kekuatan penyembuhan tubuh. Pengobatan individualistik ini mempertimbangkan aspek fisik, mental, dan emosional, menciptakan pendekatan holistik untuk meningkatkan kesejahteraan. Tergantung akar masalah yang menyebabkan timbulnya penyakit, proses penyembuhan bisa cepat atau bertahap dan membutuhkan waktu lebih lama. Umumnya penyakit kronis membutuhkan waktu bertahap yang lebih lama. Penyakit kronis adalah kondisi medis yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau bahkan seumur hidup. Biasanya penyakit ini berkembang secara perlahan dan dapat mempengaruhi kualitas hidup secara signifikan. Contoh, penyakit kronis meliputi diabetes, hipertensi, artritis, dan penyakit jantung. Penanganan penyakit kronis seringkali memerlukan manajemen jangka panjang, termasuk perubahan gaya hidup, pengobatan, dan pemantauan rutin untuk mengelola gejala serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Untuk penyembuhan menggunakan medis homeopati akan membutuhkan waktu dan tahapan-tahapan. Disiplin amatlah esensial. Dalam proses penyembuhan homeopati, dokter akan berupaya menggali akar masalah yang membuat pasien terkena penyakit, contoh dari pola hidup, emosional, dan mental. Ini berarti harus rutin kontrol ke saya, mungkin 2 minggu sekali atau 4 minggu sekali. Dalam proses pengobatan, pasien-pasien akan merasakan perubahan dari gejala yang dirasakan dan reaksi obat. Obat-obat kimia hanya mengendalikan gejala saja, seperti gula darah diturunkan. Pasien akan seketika merasa lebih nyaman. Karena efek obat hanya sementara, pasien harus rutin makan obat-obat resep dokter dan tidak akan ada penyembuhan. Dalam proses pengobatan homeopati, gejala tidak akan segera membaik. Contoh gula darah yang tidak akan langsung turun. Maka, pasien-pasien yang menderita penyakit tertentu seperti hipertensi, jantung, dan gula perlu tetap mengkonsumsi obat-obat kimia. Ketika mulai ada perbaikan nyata, obat-obat kimia dengan bertahap akan dikurangi. Dan ketika sudah stabil dan obat-obat kimia bisa di-stop total. Untuk penyakit-penyakit lain, contoh autoimun, rematik, kanker, pasien akan merasakan kondisi naik turun dalam proses pengobatan. Dalam proses pengobatan, ada kalanya pasien merasakan pemburukan atau krisis penyembuhan. Ini bukan efek samping atau karena penyakit tambah jadi. Ini adalah reaksi yang dirasakan sementara dan tidak perlu dikhawatirkan. Saya ada video yang menjelaskan ini. Dan memang sering pasien keliru apakah reaksi obat yang dirasakan atau memang penyakitnya yang sedang tambah buruk. Perhatikan faktor-faktor yang bisa memperburuk kondisi seperti makanan, faktor yang meningkatkan stres, atau apakah obat-obat kimia resep dokter dihentikan padahal belum waktunya. Dan juga sering pasien-pasien bisa merasa gejala-gejala penyakit tambah jadi bukan karena reaksi obat, tetapi karena jenis penyakit yang dideritakan. Karena homeopati bukan seperti obat Paramex yang sakit kepala langsung hilang seketika, penderita penyakit kronis, terutama dalam beberapa bulan pertama, akan merasakan karakter gejala dari penyakitnya yang beragam. Penting untuk mengedukasi diri dan selalu bertanya supaya tidak salah paham, supaya tidak ketakutan dan panik, dan yang paling penting bisa mendapatkan penyembuhan yang baik dan sempurna. Saya kasih contoh penyakit diabetes dan kanker. Yang pertama, diabetes. Salah satu gejala penyakit diabetes itu berat badan bisa turun, dan kadangkala ini bisa drastis. Dalam proses pengobatan, pasien tidak akan langsung bisa sembuh karena seperti yang pernah dijelaskan, butuh waktu dan bertahap. Nah, karena masih dalam proses dan belum ada perbaikan nyata, pasien tersebut tetap bisa merasakan gejala seperti berat badan turun. Ini bukan pemburukan atau krisis penyembuhan akibat reaksi obat, bukan. Ini karena progres penyakitnya masih berjalan, sama seperti kanker. Nah, dalam tahap-tahap pengobatan, terutama beberapa bulan pertama, penderita kanker akan masih merasakan gejala-gejala penyakit itu sendiri, seperti kakeksia, yaitu berat badan turun walaupun makan cukup, kulit kering, dan kusam, mungkin rasa mual, dan sakit-sakit badan akibat efek samping kemoterapi, merasa lelah dan mudah capek. Semua gejala penyakit harus diceritakan ke dokter homeopatinya, ke saya. Karena karakter gejala maupun respon pasien dengan obat yang diberikan sebelumnya perlu dicatat, supaya bisa ada penyesuaian nantinya pas kontrol ulang.
Dan yang paling penting, pasien tidak cemas dan panik berlebihan. Lebih kita memahami, lebih baik dan jelas penyembuhannya. Cemas dan panik berlebihan sering menjadi penghambat dalam proses pengobatan. Ada yang coba-coba macam-macam obat-obat lain, herbal, jamu, dan terapi lain karena panik dan ingin cepat sembuh. Ketakutan yang berlebihan bisa membuat penyakit tambah jadi karena hormon stres, yaitu kortisol, naik signifikan. Hormon kortisol ini merusak tubuh dan melemahkan tubuh sehingga kemampuan badan melawan penyakit menurun. Cemas dan panik juga menimbulkan kekeliruan sehingga proses pengobatan terhenti tengah jalan. Sekali lagi, edukasi diri. Cari tahu dari sumber yang baik menjadi kunci perbaikan. Jangan ragu WhatsApp saya. Kapan saja. Jangan malas membaca info-info dari saya atau nonton video-video penjelasan terutama tentang pengobatan homeopati. Salam sehat.